Selamat kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-230. Namun sebelum bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-230 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham, dan saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Kota, di mana saham ini adalah request dari teman-teman. Jadi bukan ini adalah saham yang saya rekomendasikan, tapi ini semua adalah saham yang di request sehingga saya akan mengulas. Salah satunya adalah saham Kota, di mana saham ini naik 3,1% di level 332. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di harga saat ini memang masih belum kita katakan menarik, karena apa? Level PBL itu masih berada di 348, sedangkan harga saat ini 332. Artinya mau aman adalah kalau misalkan Kota ini valid berada di atas 348, itu baru misalkan teman-teman boleh beli, buy on breakout. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa oke, 348 ini cukup tinggi juga, kalau misalkan saya beli 332 jual di 348, kan harusnya cuannya lumayan banyak ya, 16 poin, itu besar sekali. Bagi saya tidak masalah, itu hak teman-teman. Tetapi ingat, di sini ya, dari chart ini saja saya cuma informasikan bahwa supportnya adalah di 304 ya. Jadi supportnya berada di 304. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli di 332 ya, maka kalau misalkan TP di 348, itu cuannya berapa persen? Kemudian kalau misalkan cut loss di 304, itu berapa persen minusnya? Nah, setelah teman-teman tahu apakah risk reward ini bisa teman-teman terima atau tidak. Kalau teman-teman bisa terima risk rewardnya, ya silakan beli. Tapi kalau merasa tidak bisa terima, ya mending teman-teman tunggu dulu di dekat dengan area 304, atau tunggu dia breakout dulu di atas 348. Dan sekali lagi, saham ini memang sangat volatile. Terlihat bahwa hari ini dia naik mungkin cukup tinggi, namun membentuk upper shadow. Ini artinya banyak sekali yang take lock di sini, dan kita main fast trading aja di saham-saham seperti ini. Kemudian juga bagi teman-teman yang mungkin salah informasi ya, misinformasi dengan apa yang saya sudah katakan, bahwa saya tuh suka saham yang downtrend ya. Tapi jangan dilihat downtrendnya doang ya. Saya punya 3 syarat yang dimana 3 itu harus terpenuhi. Itu versi saya, dimana saya sudah buktikan, atau saya senang sekali karena saya bisa profit selalu di sana walaupun jaraknya atau jangka waktunya tidak cepat. Jadi 3 syarat itu, pertama, dia sudah downtrend parah. Syarat pertama di situ. Syarat kedua adalah yang harus dia penuhi adalah dia sudah sideways ya, dia sudah sideways. Dan syarat ketiga adalah ketika dia sudah downtrend parah, sudah sideways, dia berada di atas PBL, dekat dengan PBL, di atas PBL ya. Jadi downtrend parah, sideways, kemudian baru di atas PBL. Kalau salah satu saja tidak memenuhi syarat, saya tidak akan beli. Jadi jangan sampai lihat satu saham ini downtrend, seperti kata Pak Renaldo, downtrend kita membeli. Bukan begitu. Itu salah konsep ya, miskomunikasi. Jadi kita pakai 3. Kalau saya itu pakai 3. Orang lain uptrend, breakout, trend, ya itu haknya mereka. Kalau mereka dapat cuan lewat itu, ya silakan. Kalau saya selalu gagal kalau pakai teknik seperti itu. Jadi saya menunggu yang di bawah saja dia sudah ambruk, sideways, kemudian di atas PBL. Nah, itu ciri-ciri yang saya beli. Dan nanti ada 2 ada 2 saham yang nanti akan bisa kita bedakan. Ini boleh beli atau tidak, dan ini yang boleh. Jadi ada 2 ini contohnya saya sudah persiapkan biar teman-teman bisa membedakan. Nah, salah satu kasusnya Kota. Kota ini sudah downtrend parah, benar. Sideways masih belum, karena dia masih kurang lebih di sini. Ini masih belum sideways ya, dia masih naik turun. Kemudian syarat ketiga, dia masih belum berada di atas PBL, masih di bawah. Ini belum masuk kriteria saya, walaupun dia downtrend parah. Jadi teman-teman kalau mau membeli, ikut versi saya, maka pakai 3 itu harus terpenuhi semua ya. Jadi dicentang lah, ini penuhi nggak? Kalau nggak, satu saja nggak usah dilanjutin lagi lah. Kita cari lagi emiten yang lain gitu. Kemudian berikutnya setelah Kota, kita punya saham ikan. Nah, ini saham juga yang di-request oleh teman-teman, sehingga saya cuma membahasnya saja bahwa saham ikan hari ini ditutup minus 2,35%, dan saham ini mirip roller coaster ya. Naik tinggi, ARB naik mulai sideways. Oke. Ini ciri-ciri saham-saham yang mungkin punya volatilitas tinggi. Teman-teman bisa terjemahkan sendiri arti sesungguhnya yang mau saya katakan, tetapi kalau misalkan mau spekulasi buy di saham ini, maka dia saat ini berada di tengah-tengah antara support PBL dan resisten di PBH. Jadi kalau misalkan teman-teman yang membeli, di sini ada yang namanya support terdekat di 123. Kalau mau beli silakan 123, 125, tapi ingat ketika jebol di bawah 123 cut loss.
Karena apa? Karena peluang besar dia menuju ke 110. Dan di sini adalah level support terkuat dari saham ikan. Dan ingat, ini saham ARB-nya bisa berjilid-jilid. ARA pun juga bisa berjilid-jilid. Jadi teman-teman jangan sampai nyangkut ya di saham seperti ikan. Tapi kalau cuan syukur ya. Jadi tetap harus pasang ketat disiplin SL-nya. Kalau memang waktunya cut loss, silakan cut loss. Tapi kalau memang dia naik, silakan kawal dengan trailing stop. Jadi jangan sampai teman-teman sudah profit malah hilang. Di sini ikan, selama dia masih berada di atas 110 aman, tapi lebih aman lagi kalau misalkan di atas 123 untuk teman-teman yang mau trading di harga di sini. Tapi kalau mau tunggu, lebih mending tunggu di 110 atau tunggu dia breakout di atas 160. Jadi dia masih berada di tengah-tengah. Ini risk rewardnya 1:1 antara dia naik kita cuan atau dia turun kita loss. Jadi saya tidak mau berspekulasi di saham-saham yang sideways di tengah-tengah seperti ini. Ini beresiko. Syukur-syukur dia ke atas, kalau dia ke bawah. Jadi selalu kita di mindset kita itu kita selalu terapkan mitigasi resiko. Jangan selalu kita bilang pasti dia naik. Pasti kalau dia naik kita kan cuan banyak. Jangan selalu punya pikiran seperti itu ya. Selalu kita tanya dulu, kalau dia turun bagaimana? Oh, jaraknya cukup jauh nih menuju PBL di 110. Jangan dulu masuk lah. Tapi jangan selalu kita bilang, oh ini kayaknya naiknya bisa sampai 218 nih di 40 hari tertinggi. Tapi kita lupa bahwa itu saham itu juga bisa turun gitu. Jadi tetap harus yang dipikirkan pertama itu resikonya dulu. Resiko ini bisa kita terima atau tidak. Kalau tidak bisa terima, tinggal kita sesuaikan. Naikkan stop loss-nya atau kita turunkan harga belinya. Itu saja trik di market. Ketika kita siap dengan cut loss tersebut, silakan buy. Tapi kalau misalkan kita tidak siap, ya kita bisa atur. Entah mendekati level support atau kita beli saja di harga saat ini, tapi kita batasi tidak sampai di PBL lah cut loss-nya. Kita mungkin 2% minus, kita langsung lepas. Jadi teman-teman bisa kembali lagi ke yang namanya profil risk-nya masing-masing. Untuk target ya minimal dia harus menuju ke 160. Kalau itu bisa breakout, baru dia bisa ke 218. Tapi kalau selama dia masih belum ke 160, maka ada peluang ikan bisa kembali menguji level support di harga 110. Kemudian berikutnya adalah saham AGI, di mana saham ini ditutup naik 3,7% di harga 1120, di mana saham ini berhasil bertahan masih kuat di atas PBL dia 1000 dan saat ini berada di resiko high karena dia menuju ke PBH itu kurang lebih ada 100 poin lagi di 1220, sedangkan menuju PBL itu ada kurang lebih 120, artinya dia sudah lebih dekat dengan PBH sehingga resikonya di sini indikator sudah menunjukkan high. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli ya, di sini mumpung dia punya banyak support-support kecil ya. Yang saya selalu katakan semi support itu pertama di 1120 di harga saat ini, kemudian di 1080. Nah, ini kalau misalkan besok dia turun dan mentok di 1080, buy di sana. Cut loss-nya di mana? Cut loss di 1070. Jadi buy di 1080 sampai 1120, cut loss di 1070, target adalah ke 1220. Itu opsi kalau dia open turun. Kalau dia open naik, gimana? Cegat di sini. 1130. Ini ada gold line. Kalau dia breakout, silakan buy on breakout. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di 1120. Jadi dua pilihan itu teman-teman bisa pakai tergantung market di hari Senin. Aginya mau kemana dulu? Kalau dia open ke bawah ya sudah kita antri. Selama dia kuat bertahan di 1080, buy. Tapi kalau dia jebol ternyata di bawah 1080, jangan masuk. Tunggu lagi di lantai berikutnya itu di harga 1000. Tapi kalau misalkan dia mentok di 1080 naik ke 1090, silakan hajar cut loss 1070. TP-nya ya ada di terdekat di 1130, terjauh di 1220. Tetapi kalau misalkan ternyata dia malah naik, ya kita tunggu saja dia breakout di atas 130 dengan target adalah ke 1220 dan cut loss-nya adalah di level 1120. Kemudian berikutnya adalah saham agro, di mana saham ini tutup naik 0,5%, naik tipis di harga 1005, dan ini yang sudah saya katakan di video pertama tadi bahwa ini adalah salah satu ciri kriteria yang masuk dalam watchlist saya untuk membeli. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertama dia sudah downtrend parah, oke? Downtrend parah, benar, valid. Kemudian yang kedua dia sudah sideways, oke? Sudah dua valid. Ketiga dia berada di atas PBL. PBL 975, dia di 1005. Ini yang masuk ke kriteria saya langsung jadi watchlist. Ini yang mungkin saya pertimbangkan untuk beli. Jebol di bawah 975 saya cut loss. Tapi bukan seperti kota tadi. Kota tadi itu tidak memenuhi. Dua syarat itu belum memenuhi. Nah, ini benar-benar memenuhi sehingga berdasarkan screening saya akan masukin dia sebagai ke dalam screening saya untuk saya beli nanti. Dan
Kalau misalkan teman-teman yang mau ikut membeli, tapi ini sekali lagi bukan ajakan rekomendasi untuk membeli ya, teman-teman bisa riset lagi. Di sini ada PBL di 975, harga saat ini di 1005. Kalau dia turun lebih dekat dengan 975 atau di bawah 1000, silakan teman-teman pertimbangkan untuk membeli. Dengan catatan adalah dia kuat bertahan di atas 975. Kalau dia jebol di bawah 975 ya jangan beli. Itu sudah jebol support, sudah gagal kriteria kita. Ini sudah masuk ke watchlist. Hari Senin ternyata open di bawah 975 ya jangan masuk. Gagal, dia tidak bertahan di atas PBL itu namanya. Tapi ketika Senin dia open turun jatuh mungkin di 980, 975, ya silakan masuk. Cut loss-nya di mana? Cut loss di 950. Targetnya adalah ke berapa? Target adalah menuju ke PBH di harga 1115. Jadi sekali lagi, secara screening saya ini masuk ya, masuk ke dalam screening untuk dibeli. Tapi ingat selalu kita kan tidak ada yang benar 100% di market ya. Saya bisa salah juga. Ini mungkin bisa turun nih. Tapi saya sudah punya antisipasi. Kalau dia turun ya saya cut loss di 950, selesai. Tinggal pertanyaannya adalah teman-teman ikhlas tidak ketika cut loss-nya di 950 belinya di 1005? Oh, bagi saya mungkin tidak ikhlas ya. Saya tawar lagi mungkin di 980, 985. Itu jadi range buy yang menarik buat saya pribadi. Ketika saya cut loss di 950 saya ikhlas, hilang. Tapi ketika dia naik ke 1115 saya dapat potensi profit yang lebih besar daripada yang saya hilang itu. Jadi itulah yang namanya risk reward. Kita mengukur seberapa besar risiko yang bisa kita terima, tapi kita harus bisa mendapatkan return minimal 2 kali dari risiko yang kita tawarkan itu, yang sudah bisa kita ikhlaskan. Sehingga misalnya di trading pertama kita hilang, trading kedua kita dapat sampai ke target TP, itu bisa balik modal. Misalkan kita asumsikan modal yang sama yang kita keluarkan. Jadi cut loss itu bukan satu hal yang tabu ya bagi seorang trader, tapi itu memang harus dilakukan ketika tidak sesuai lagi dengan trading plan, dan memang itu salah satu cara untuk menjaga capital agar tidak tergerus lebih lama dan teman-teman masih punya waktu, punya kesempatan untuk terus memutar modal tersebut. Siapa tahu ada emiten berikutnya yang bisa mendatangkan profit yang mampu menutup kerugian-kerugian di trading sebelumnya. Jadi untuk agro sekali lagi, selama di atas 975 boleh buy, jebol di bawah 975 jangan beli. Kalau sudah beli di 975, batasi stop loss di 950. Target kenaikan terdekat itu adalah di 1115. Ini adalah PBH. Target jauh adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi yaitu di 1495. Kemudian berikutnya adalah saham DMMX, di mana saham ini ditutup di harga 585, di mana kalau kita perhatikan secara risk reward memang sudah sangat tinggi. Karena apa? Karena dia berada di atas PBH. PBH ini kita kenal resisten terkuat, saat ini sudah berubah menjadi support paling kuat di 570, closing di 585. Artinya, selama DMMX masih berada di atas 570, aman. Teman-teman boleh beli, karena ini ibarat level support baru, lantai baru, walaupun lebih berisiko dibandingkan lantai PBL, tetapi ini bisa jadi acuan. Ini adalah level support baru dan support terkuat. Jadi kalau misalkan mau membeli DMMX, maka 570, 585 itu adalah range buy yang menarik. Cut loss ketika dia turun di bawah 570. Sekali lagi, cut loss ketika dia jebol turun di bawah 570. Jangan sampai teman-teman sudah beli ternyata tidak cut loss. Nah, itu yang parah, yang repot itu. Karena apa? Dia di PBH. Kalau dia sudah jebol mungkin besar, dia kembali ke 424. Ini jauh sekali, minusnya dalam. Kalau misalkan teman-teman tidak cut loss. Sehingga misalkan teman-teman yang mau membeli saham ini, maka sekali lagi saya rekomendasikan bahwa teman-teman ingat support di 570. Ketika teman-teman mau beli, range buy-nya di 570 sampai dengan 585. Semakin dekat dengan 570 jauh lebih bagus. Jebol di bawah 570 cut loss. Bisa pasang 3 tick di bawah 570 atau bisa genapin di 550. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi yaitu di 605. Ini sudah 2 kali doji. Ini masih benar-benar ragu ya. Doji itu pola confirm apakah dia mau naik atau turun ini. Kita butuh candle berikutnya yang benar-benar bisa file, minimal ada badinya lah. Biar kita tahu bahwa oh ini dia turun, oh ini dia naik. Jadi ini sangat susah, masih 50-50. Sehingga di level ini teman-teman wajib batasi stop loss dengan ketat, yaitu di 550 atau di 555 ya. Kurang lebih 3 tick lah dari 570, teman-teman bisa hitung sendiri. Kemudian berikutnya adalah saham WIM, di mana saham ini tutup minus 6,85% di harga 885. Dan ini adalah salah satu contoh lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini downtrend masuk, benar. Ini downtrend parah, ya. Di atas PBL, benar.
Apakah sideways? Belum. Ini masih belum sideways nih. Ini masih turun seperti sideways, kecuali dia sudah datar gini. Ini masih turun. Berarti apakah saya masuk? Tidak. Saya tidak akan masuk karena ini tidak masuk ke kriteria saya untuk membeli. Saya masuk kalau dia sudah sideways. Walaupun dia di atas PBL. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau spekulasi buy, maka ini tipis sekali, cuma 1 tick. Saya yakin kayaknya besok ada kemungkinan besar dia amblas lagi Senin, ya. Dia turun sekali lagi karena di sini sudah gap down. Ada indikator warna biru di sini. Kalau dia ternyata turun lagi, ya teman-teman jangan dulu masuk gitu, karena PBL di 880 itu dekat sekali, 1 tick saja. Jadi teman-teman besok Senin tuh lihat dulu lah. Kalau misalkan dia open dan turun di bawah 880, jangan beli. Kalau kita lihat saja, kita wait and see. Tapi setelah teman-teman wait and see, tiba-tiba mungkin menjelang sesi 2, saham WIM malah naik lagi. Breakout di 880, buy di sana. Jadi intinya kunci di 880. Dia kuat bertahan buy, dia jebol jangan dulu beli, dia breakout lagi, buy lagi. Jadi itu poinnya di 880. Teman-teman bisa pakai sebagai titik untuk entry atau untuk wait and see. Kalau dia masih jebol di bawah 880, kita mending tunggu lagi di next supportnya di low 40 hari harga terendah, yaitu di 775. Jadi jangan maksakan diri, walaupun ini sudah downtrend parah, tapi dia masih belum masuk ke kriteria untuk sideways. Jadi jangan bisa disamakan, oh ini karena sudah downtrend parah, jadi sudah sesuai dengan yang saya katakan bahwa saya suka. Oh tidak, karena itu satu kesatuan. 3 indikator itu yang menurut saya satu kesatuan, dan itu cocok buat saya. Entah teman-teman kalau merasa pakai itu juga dan cuan, ya itu bagi saya berkat ya buat teman-teman. Tapi kalau rugi kan juga saya tidak bisa bilang apa-apa gitu, karena ini bukan rekomendasi, itu hanya sesuatu yang menurut saya cocok dengan apa yang bisa saya lakukan dan yang saya bisa terima gitu. Kalau orang lain, sekali lagi, mau mereka seorang profesional trader, itu tidak akan pernah membeli yang downtrend. Percaya saya. Minor downtrend pasti tidak akan membeli. Nunggu confirm dia uptrend. Minor uptrend, apalagi yang besar ya, major trendnya itu minimal masih uptrend gitu. Atau kalau kita pakai MA di atas MA 200, pokoknya selama masih di atas MA 200 boleh tradingkan. Jebol itu jangan masuk. Itu kalau yang profesional trader. Tapi karena saya bukan profesional trader, saya masih awam. Jadi saya masih memilih sesuatu yang menurut saya ini bisa saya terima, resikonya rendah, walaupun waktu tunggu cukup lama, tapi saya bisa dapatkan potensial profit yang tinggi. Dan itu sudah saya selalu lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ikuti grup di Joran Investama, itu teman-teman pasti dapat kayak MAPI ya. MAPI itu masuk ke kriteria tersebut. Ditambah lagi bandramologinya bagus. Jadi beli 790 sampai 800 bisa taking profit di 850 bahkan. Kurang lebih 5 sampai berapa persen tuh dapatnya. Jadi itu kriteria gitu. Kemarin kayak BRPT ini juga masih masuk nih di posisi atas PBL, dan itu saya informasikan juga di grup. Dan semoga dia tidak kena stop loss ya, karena kita sudah pasang stop loss di sana, dan juga USBP itu sudah kita informasikan juga di grup. Jadi kalau teman-teman yang mau bergabung ke grup Joran, itu gratis ya sebenarnya, edukasi gratis. Nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi, nanti akan saya kasih linknya. Atau teman-teman cari saja di Telegram Joran Investama, langsung teman-teman bisa bergabung. Jadi sekali lagi untuk WIM, selama dia masih kuat di atas 880 aman. Jebol, bahaya untuk saham WIM. Kemudian berikutnya adalah saham SMRA, di mana saham ini tutup di harga 985 atau naik 1,02% di perdagangan hari Jumat ini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, dia ini nempel sekali dengan PBL di 995. Ini berusaha sekali tembus di 995 tapi tidak pernah berhasil. Ya berhasil sih, tapi tidak mampu closingnya di atas itu. Sehingga ini rawan ya. Antara dia mau jebol ya, kalau jebol ini ngacir sekali, pasti terbang tinggi. Tapi kalau jatuh dalam banget nih. Ini dalam banget ke sini. Kalau dia naik minimal mirip ini nih. Ada kemungkinan besar dia naik setinggi itu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau membeli saham ini, maka silakan buy on breakout. Di posisi ini memang buy on breakout lebih berperan daripada teman-teman buy on weakness di PBL. Karena apa? PBH itu dekat sekali dengan harga saat ini. Kurang lebih 10 poin, kurang lebih 2 tick lagi. Jadi kalau misalkan dia breakout di atas 995, buy. Buy di 995, targetnya ke 1070, ini 40 hari harga tertinggi.
Cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di bawah level PBH, yaitu di 3 tick ya. Bisa pakai di 970 atau bisa pakai yang lebih jauh lagi di level 935. Nah, ini teman-teman bisa atur sesuai dengan profil risiko masing-masing. Kalau merasa bahwa nanti 973 terus kena malah rebound, ya sudahlah pasang 935, tidak masalah. Yang penting kalau misalkan ternyata dia kena di 935, teman-teman ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas ya silakan pasang stop loss-nya di 935. Kalau tidak ikhlas ya sudah pasangnya di 973 atau di 970. Jadi untuk SMRA sekali lagi lebih menarik adalah buy on breakout. Pastikan dia bisa breakout dulu, baru teman-teman mulai membeli saham ini. Selama dia belum breakout, mending tunggu saja kembali di area PBL, yaitu di 890. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 230 hari ini adalah saham BBKP, di mana saham ini ditutup stagnan di 478. Tidak naik, tidak turun. Dan saham ini sudah masuk ke dalam fase konsolidasi. Dia downtrend, turun, sudah sideways. Sayangnya dia masih belum bertahan di atas PBL. PBL di 480, dia di 478. Nah, ini akan valid ketika dia breakout di atas 480. Nah, ketika dia breakout di atas 480, boleh buy. Jadi buy on breakout di 480, cut loss kurang lebih di 474, 472. Targetnya adalah terdekat ke 488. Di sini ada gold line, dan target jauh adalah menuju ke PBH, yaitu di 540. Jadi sekali lagi, selama dia belum breakout di atas 480, jangan beli BBKP. Itu rekomendasinya. Kalau teman-teman mau masuk ya bebas, itu hak teman-teman. Ini cuman informasi. Saya cuman mereview. Yang lebih bagus menurut saya adalah ketika breakout di atas 480. Kalau teman-teman merasa bahwa di 478 juga sudah bagus, ya silakan beli. Tidak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa tahu, taking profitnya di sini, cut loss-nya di level sini. Tapi kalau misalkan saya menggunakan the golden cross system, maka saya hunting dekat PBL, dia sideways, dia downtrend, oke, buy. Ini belum. Dia masih dekat dengan PBL tapi belum di atas PBL. Jadi lebih menarik adalah ketika dia breakout di atas PBL, maka dia langsung memenuhi ketiga kriteria saya. Langsung saya masukin ke watchlist, bisa masukin langsung ke pembelian gitu ya. Jadi BBKP buy on breakout di atas 480, targetnya adalah menuju ke 488, itu TP1, ya kurang lebih beberapa tick saja, dan target jauh adalah menuju ke 540. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 230. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.